Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Paramita, dalam acara Bincang Sehat bersama RSUD Insinyur Soekarno, Sukoharjo. Bagaimana kabar sedulur sehat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih untuk sedulur sehat yang sudah bergabung dalam acara live streaming baik di YouTube channel ataupun Instagram Live RSUD Insinyur Soekarno. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai pencegahan gagal ginjal untuk hidup produktif dan berkualitas. Seperti yang sudah kita ketahui, gagal ginjal merupakan keadaan di mana terjadinya penurunan fungsi ginjal baik secara tiba-tiba ataupun menahun. Semakin meningkatnya angka pasien dengan diagnosa gagal ginjal membuat kita, sedulur sehat, menjadi harus lebih waspada dengan mengenali tanda dan gejala serta pencegahan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya gagal ginjal. Dalam bincang kali ini, kita akan membahas materi tersebut bersama narasumber kita yang luar biasa, Dr. Ardiasih, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, apa kabarnya dok hari ini dok? Sehat semua, alhamdulillah sehat, ya. Sehingga kita bisa berada di channel ini ya. Alhamdulillah. Baik sedulur sehat, nanti Dokter Ardiasih akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Kemudian untuk sedulur sehat yang ingin bertanya bisa meninggalkan tulisan di kolom komentar baik di YouTube channel ataupun Instagram Live yang nantinya akan dibahas dalam sesi diskusi bersama narasumber kita Dokter Ardiasih. Dokter, monggo bisa dimulai materinya dokter. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan ya, dan sedulur sehat semua dalam kondisi sehat. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita melihat ya dua buah organ tubuh yang ada di dalam diri kita gitu ya, ada di kanan dan di kiri, di belakang gitu ya. Ya namanya ginjal gitu ya. Nah, kalau orang Jawa kalau ginjalnya dua, ginjal-ginjal beda artinya ya dok. Iya dok. Ya kalau ginjal-ginjal itu apa? Loncat-loncat gitu ya dok. Ya. Ya, nah jadi ginjalnya dua gitu ya. Ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Nah seperti kita ketahui ya, seperti yang dikemukakan dokter Mita tadi gitu ya, persentase gagal ginjal ini semakin meningkat gitu ya. Nah, hal ini bisa kita lihat ya dalam grafik pada tahun 2013. Slide-nya Mas. Ya, slide. Dalam 2013 itu Indonesia ada 2 per 1000 penduduk begitu ya. Ya, kemudian saat ini itu meningkat begitu ya. Nah, secara statistik ya, manula slide ya, itu memang lebih banyak ya. Karena memang secara fisiologis mulai umur kita 40 tahun itu semua fungsi organ tubuh kita pasti menurun ya dok ya. Ya 1,5 sampai 1% tiap tahunnya. Jadi kalau umur 50 pengen seperti 25 nggak bisa ya dok. Secara normalnya memang menurun ya dok. Secara fisiologis atau sunatullahnya atau ya memang perjalanannya. Ya, jadi mulai umur 40 semua fungsi organ menurun termasuk ginjal ya. Nah, hal ini kalau dicek secara laborat pasti sudah tidak normal ya. Ya, jadi secara fisiologis pun meningkat kreatininnya seperti itu ya. Kemudian ternyata laki-laki lebih banyak yang menderita ya. Kemudian tidak sekolah lebih banyak ya. Kemudian di desa lebih banyak, mungkin nggak ngerasa nih ya, kalau orang desa itu lebih tahan-tahan sakit ya. Kalau saya melihat lebih kuat gitu ya. Gitu ya kalau nggak sakit banget itu belum periksa. Orang nafasnya ditanya sesek enggak mbak? Boten gitu ya. Padahal ngomongnya boten gitu ya. Ya mungkin karena itu jadi memeriksakannya terlambat gitu ya. Sementara orang kota itu mereka sering mengadakan check up ya. Sehingga dini sudah kelihatan ya, ada yang setahun sekali dari kantor, ada yang memang inisiatif ya cek lengkap seperti itu ya. Nah seperti itu ya.
Nah, kemudian tahun 2018 ini, monggo Mas slide-nya, itu meningkat 2 kali lipat ya. Jadi di Indonesia menurut riset ya kesehatan dasar itu 4 dari 1.000 penduduk ya. Jadi meningkat 2 kali lipat dalam jangka waktu 7 tahun ya. Nah, kemudian dari BPJS itu memang gagal ginjal ini menyerap dana lumayan banyak ya, anggarannya besar ya. Karena yang gagal ginjal kronik ya Dok, kalau yang akut kan sembuh ya. Ya, terutama yang gagal ginjal kronik. Kemudian gagal ginjal kronik ini juga merupakan penyebab kematian yang cukup besar ya. Jadi 2% dari seluruh kematian itu disebabkan oleh gagal ginjal ya. Nah, kemudian yang dia HD itu juga lumayan banyak ya. Mulai kalau 15 tahun ke atas itu sudah hampir 20%. Ya. Angka yang saya kira cukup tinggi lumayan ya. Cukup lumayan tinggi. Di RSUD aja yang hemodialisis 180 orang lebih ya. Ya, pasiennya ya Dok ya. Terminta hafal nih. suka ngecek nih ya. Nah, sebelum kita membahas penyakitnya, mari kita lihat apa sih ginjal gitu ya. Yang seperti ginjal itu bentuknya seperti tapal kuda ya. Tapal kuda besarnya kira-kira 10 cm dari 6 cm kalau normal. Ya, mundur dulu sebelumnya. Ya, jadi seperti bentuknya seperti kacang merah red bean ya. Ya persis seperti itu, cuman gede. Ukurannya besar. Ukurannya diperbesar berapa kali itu ya. Jadi sekitar 10 sampai 12 cm panjangnya, kemudian lebarnya 5-6 cm ya. Nah, ginjal ini sangat penting buat kita karena fungsinya salah satunya adalah mengatur tekanan darah ya. Itulah kenapa orang yang kalau ginjalnya sudah terganggu kadang tensinya susah diturunkan, cenderung tinggi. Maka ada bilang hipertensi resisten ya. Resisten tuh apa-apa ke ya tetap mantep gitu ya, tetap tinggi. Kadang bahkan sampai pakai bermacam-macam obat ya. Ada yang sampai 3, 4, harus double 5 ya. Double gitu ya. Kadang ada yang menyarankan diambil aja ginjalnya gitu ya, nefrektomi gitu. Tapi belum lazim mengobati tensi mengambil ginjal gitu ya, belum lazim. Ya, kemudian menghasilkan namanya eritropoietin, ini untuk sel darah merah atau kalau kita lihat sel darah merah itu nanti mengandung Hb ya. Makanya saudara-saudara kita yang mengalami gagal ginjal terutama yang kronis, nah nanti untuk membedakan apakah ini kronis atau akut salah satunya adalah Hb-nya. Kalau yang akut Hb-nya masih bagus gitu ya. Kalau kronis kebanyakan Hb-nya rendah, di bawah normal ya. Bahkan ada yang setiap bulan harus transfusi ya. Kayak hilang aja ditransfusi, hilang lagi gitu ya. Nah, eritropoietin ini ikut membentuk Hb bersama komponen yang lain, misalnya ada zat besi ya, kemudian ada vitamin C, asam folat dan sebagainya. Kalau eritropoietinnya sedikit, mau minum apa aja ya nggak bisa ya. Maka kita sering menambahkan eritropoietin dari luar disuntikkan untuk orang-orang yang gagal ginjal kronis ya. Kemudian dia menyaring sampah-sampah metabolisme, racun lah ya. Nah, racun. Nah, racun ini yang bikin seseorang itu biasanya mual, muntah, gatel ya, kemudian mulutnya pahit ya. Nah, namanya ureum. Ureum tuh kalau kita punya pupuk petani namanya urea ya Dok. Nah, mirip sama sih ya, cuman beda istilah aja. Ya, jadi urea tuh ya ureum gitu, ya. Nah, jadi kayak orang keracunan pupuk urea. Kemudian bisa kita lihat dari namanya kreatinin ya. Nah, kemudian juga menjaga kadar garam ya. Makanya kalau kita orang Indonesia itu rata-rata memang makan garamnya terlalu banyak. Tinggi ya Dok, konsumsi garamnya tinggi. Ya. Nah, sehingga banyak yang hipertensi karena ada namanya gen ya, gen yang sensitif garam. Nah, kalau gen sensitif garam ini dia makan kebanyakan sedikit aja tensinya naik gitu. Ya, nah kalau tensinya naik dia akan mempengaruhi kerja ginjalnya. Kemudian vitamin D ya, vitamin D ini juga salah satunya di metabolisme di ginjal. Gitu Dok, ini ginjal
normal ya. Jadi banyak sekali fungsinya berarti nih dok, banyak peranannya. fungsinya macam-macam gitu ya. Makanya kalau sampai gagal ya, akan banyak yang terganggu ya, juga ya banyak dok. hal yang terganggu ya, banyak hal yang terganggu. Tuh, nah kemudian ginjal ini juga kalau saya bahasakan gampang itu pabrik kencing ya. Gitu. Pabrik kencing gitu. Karena nanti orang-orang yang gagal ginjal ini suka mengeluh, dok saya pipisnya nggak bisa ya, gitu, atau bukan berkurang nggak bisa sedikit gitu ya, tapi memang nggak diproduksi ya. Jadi kencingnya berkurang karena mengalami masalah di ginjal gitu ya. Nah, jadi kita lanjut Mas, secara normal gitu ya. Kita memproduksi kencing itu antara 1.500 sampai 2.000 cc per harinya ya, per hari 2 liter. Lanjut lagi ya. Kemudian ginjal ini satu harinya itu menyaring 1.500 liter darah. Bisa membayangkan ya dok? Nah, 1.500 liter darah kemudian diproses, yang keluar jadi kencing 1,5 sampai 2 liter saja. Ya, seberapanya itu ya. Jadi muter terus darah kita kan muter ya, masuk ke jantung, dipompa lagi, dibersihkan, yang kotor dibuang lewat paru-paru, SO2-nya keluar, O2-nya masuk lagi, muter. Nah, itu total satu hari 1.500 liter ya. Nah, jadi kita nggak pernah bayangkan 1.500 liter spiro mas ya. Mbak ya, itu banyak banget. Kalau kita punya jeligen yang 10 literan berarti ada berapa ya? 150 ya. Sak truk mungkin ya. Subhanallah berarti nih dok, tubuh kita diciptakan secara normal bisa. Nah, maka harus kita syukuri ya, yang baik, yang belum sakit, tidak ya dok? Jangan sampai dok. Tidak ya dok, tidak sakit kita syukuri, kemudian kita pelihara gitu ya, kita cegah supaya nggak sakit ya. Bukan hanya ginjal sih, saya kira semua ya. Semuanya. Dari mata, dari jantung, livernya ya semua ya seperti itu. Nah, kemudian ya ini saya kira apa sih yang dikeluarkan ya, sisa pembakaran. Ini ada asam basa ya, kemudian racun tadi urium, kreatinin gitu ya, keseimbangan cairan. Kalau urinnya atau kencingnya sedikit maka akan numpuk di tubuh di dalam ya. Maka orang-orang yang gagal ginjal ini kalau minumnya terlalu banyak sedikit aja bengkak sesak juga gede, ya kemudian lari ke perut ya, lari ke paru-paru jadi sesek ya. Kemudian ada gangguan elektrolit itu ada kalium, natrium ya, seringnya kaliumnya tinggi. Nah ini kalau nanti ada perbedaan ya, sebelum kena ginjalnya sama sesudah kena ginjalnya, karena terutama masalah buah, karena buah ini mengandung kalium yang tinggi ya. Kemudian ada tadi eritropoietin. Nah kalau yang terganggu itu dari urium, kreatinin, asam basa, elektrolit itu cepat banget menimbulkan keluhan. Gejalanya Tapi kalau eritropoietin, vitamin tuh keluhannya nanti lama. Kalau dia sudah menderita agak lama itu baru timbul keluhan. Tidak tiba-tiba gitu ya. Ya, seperti itu ya. Itu fungsi ginjal ya, Dok ya. Nah, kemudian gagal ginjal itu apa toh gitu ya. Nah, secara umum sih gagal ginjal itu biasanya kerusakan di ginjalnya sendiri. Kemudian mungkin pasokan darah ke ginjal kurang, atau ada sumbatan ya, ada sumbatan setelah ginjal. Jadi sebelum di ginjal dan sesudah di ginjal, seperti itu ya. Nah, nanti akan terjadi gangguan-gangguan seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya akut, ada yang namanya kronik gitu ya. Akut itu yang tiba-tiba timbulnya ya. Nah, apa sih ya tiba-tiba, kemudian dia kebanyakan sih bisa sembuh kalau kita bisa mengoreksi ya, atau memperbaiki penyebabnya. Itulah kenapa kadang
cuman mungkin perlu cuci darah sekali, 2 kali, atau bahkan tidak perlu cuci darah, ya, tapi bisa membaik. Tapi kalau sudah kronis atau gagal ginjal terminal, ya kronis itu ada stadiumnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1, 2, 3, 4 mungkin kita nggak harus cuci darah. Belum perlu, ya. Sebenarnya bukan hanya cuci darah ya dok ya. Dialisis itu ada hemodialisis cuci darah atau peritoneal dialisis, jadi cuci darah lewat perut ya. Jadi dipasang selang di perut, kita kasih cairan, diganti cairannya setiap 4 kali sehari ya, tiap 6 jam. Nah, jadi kayak cuci darah tapi di perutnya, gitu ya. Mesinnya di perut, ya, atau cangkok seperti itu ya. Nah, kemudian penyebabnya bisa yang memang ginjalnya yang rusak atau di luar ginjal. Dari luar ya. Nah, di luar ginjal misalnya jantung itu bisa namanya cardiorenal syndrome. Jadi jantung mempengaruhi ginjal atau ginjal mempengaruhi jantung. Ini ada tipe-tipenya ya. Kemudian diabetes ini cukup banyak dok. Nah, jadi kadang saya gulanya di atas 200 sudah biasa dok. Iya, ya. Banyak ya dok pasiennya kayak gitu. Saya nggak merasakan apa-apa ya. Tadi akibatnya itu lama ya, setelah lama baru merasakan. Nah, kalau gulanya terkontrol di bawah 200 itu biasanya muncul 10 tahun dok. Iya. Setelah 10 tahun menderita gula itu akan muncul. Meskipun sidik ya. Naikannya nggak terlalu banyak, bisa terkontrol seperti itu. Tapi kalau gulanya sering tinggi, 400, 300 lebih cepat. Ya, beberapa pasien yang ada di RSUD itu nggak nyampe 5 tahun dok, ya pasti sudah cuci darah. Gitu ya. Nah, iyalah, ya saya nggak merasa apa-apa gitu ya. Pentingnya patuh pengobatan berarti nggak dok? Jadi ya bukan hanya pengobatan saya kira, jadi ada justru kadang yang diabaikan lifestyle ya. Oh, gaya hidupnya berarti dok. Jadi pokoknya aku obat ning aku sak karepe gitu. Nah, ya, ngarep-arep semua diperbaiki dengan obat ya gitu ya. Nah, seperti ini akan komplikasi ya namanya. Nah, kalau diabetes itu ada yang bilang diabetes itu ibunya penyakit gitu ya. Nah, nanti kalau ibunya ini enggak dikontrol gitu ya, akan datang anaknya, ponakannya, cucunya gitu ya. Penyakit banyak banget ngumpul di dalam tubuh orang itu gitu ya. Nah, kemudian hipertensi ya. Hipertensi ini juga banyak dok. 10% dari orang yang hipertensi itu berakhir dengan gagal ginjal. Jadi kalau ada orang 10 yang hipertensi yang tidak terkontrol ya dok, jadi tensinya sering di atas 140. Padahal bilang dok saya 200 nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa gitu ya dok. Justru itu yang bahaya, nggak ada alarmnya ya dok. Nah, kalau ada alarmnya kan pusing, kepalanya lehernya kenceng. Oh aku tak meriksa gitu ya, nah, ngecek tensi gitu. Tapi kalau nggak ada, tiba-tiba stroke aja. Iya. Ya. Kadang-kadang juga ada ya dok, tensinya tinggi, berobat. Nggak pernah periksa karena nggak ada keluhan gitu. Ya. Nah jadi tensi juga, kemudian penyakit hati ya. Nah, ada namanya nanti hepatorenal syndrome. Jadi liver mempengaruhi ginjal. Seperti itu ya. Oke, itu. Nah, ya jadi ini kalau aku tuh mendadak gitu ya, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba kadang kencingnya ya nggak terbentuk sama sekali. Ini biasanya kita cuci darah kalau nggak terbentuk kencing dok. Tapi nanti sekali 2 kali bagus ya. Nah yang ini bisa sembuh kalau akut. Nah kalau yang kronis ini yang tidak bisa sembuh karena dia berlangsung prosesnya tuh bertahun-tahun, bukan hanya sehari 2 hari. Kalau akut ini misalnya diare kurang cairan, itu aja bikin gagal ginjal bisa ya, merusak ginjal ya. Jadi karena kurang cairan, dehidrasi ya dok. Nah dehidrasi saya kira udah bahasa umum itu ya, udah ngerti ya. Maka kalau cuman diare aja kadang diopnamkan ke supaya cairannya bisa terpenuhi, apalagi kalau sambil muntah-muntah hebat ya. Nah seperti itu ya. Ya mungkin itu dok, apalagi dok? Apalagi ya dok? Biasanya kalau yang akut ini dok, penyebabnya itu apa aja sih dok? Seringnya yang kalau akut ya tadi tensinya turun mendadak ya pada orang yang
tadi kurang cairan. Nggih. Kurang cairan itu bisa Dehidrasi, diare, bisa muntah nggak mau terus, ya. makan ya, nggak mau minum seperti itu. Kemudian apa namanya, kalau tensinya turun itu pada orang sakit jantung ya, namanya shock. Shock itu macam-macam ya. Ada shock hipovolemik, tadi kurang cairan. Shock kardiogenik karena jantungnya ada serangan. Ya, kemudian shock sepsis karena infeksi yang sangat berat. Nah, sangat berat itu bisa di mana aja, bisa dari parunya, bisa dari liver atau perutnya, bisa dari saluran kencingnya, bisa dari telinga, bisa dari mana? Dari mana-mana. Mana aja bisa kena infeksi. Daya tahan tubuhnya mungkin sedang lemah, infeksinya berat. Sampai ke ginjal ya. Nah, kemudian luka bakar ya, luka bakar itu kenapa? Cairannya keluar terus kan dok? Kalau luas itu ya, nah itu merembes terus itu. Nah, maka mungkin bisa menyebabkan mengganggu fungsi ginjalnya juga karena cairannya berkurang. Mungkin juga bisa shock. Seperti itu ya. Kemudian hipertensi yang tidak stabil, alergi ya. Kemudian obat-obatan dok. Nah ini kadang ya. Nah, kadang banyak ya dok yang suka beli obat di apotek tanpa resep dokter itu ya dok. Berbahayanya. Ada bahayanya ya, jadi ada manfaat, ada mudaratnya juga gitu ya. Manfaat apabila kita menggunakan secara benar, jadi ada benar dosis, tepat indikasi, apalagi itu dok, sesuai dosis, sesuai indikasi ya, kemudian tepat cara minumnya, tepat waktu minumnya, itu akan memberikan manfaat ya. Tapi kadang ya sesukanya gitu ya, sesukanya. Nah, obat-obat di sini bisa karena kemoterapi, obat yang teman-teman atau saudara-saudara yang kena kanker, kanker ya dok, kanker. Kemudian bisa ada antibiotik, ya antibiotik ini maka kita kalau ada gangguan ginjal harus diturunkan dosisnya. Antibiotik tertentu kita harus ngecek setiap 2 hari atau tiap hari kita cek. Ya, urin kreatininnya naik enggak? Kalau naik mungkin kita ganti atau kita turunkan dosisnya. Kalau itu bisa dipantau ya. Kemudian mungkin ini suplemen ya. Nah, suplemen atau obat herbal ya. Saya bukan anti herbal ya, saya sendiri minum jahe. Kemudian campurin apa itu? Kapulaga, serai, apa nah ya? Ya, tak buat minuman gitu ya. Ada saya kalau bikin ada 7 macam itu ya. Ya, dibuat minuman. Saya enggak anti herbal, tapi beberapa itu kadang nakal dicampurin obat. Ya. Contohnya obat anti nyeri, dia akan dicampuri, kadang ada yang antalgin, ada yang dexa, ada yang apa namanya, phenylbutazone kalau zaman dulu, ada yang dikasih ibuprofen dan seterusnya. Kemudian ada misalnya daun insulin ya, nah itu ternyata ada yang dikasih glibenclamid dok. Nah, kalau cuma minum daun insulin nggak mungkin pasien ngedrop ya. Turunnya langsung banget gitu ya dok. Banget sampai ada yang sampai nggak sadar. Itu nakal ya, jadi bukan, kalau yang murni sih saya sendiri minum ya. Ya. Kemudian kayak kawan-kawan ya seringnya itu ya dok, beberapa pasien mungkin tadi tidak tepat dosis ya. Kalau tepat dosis nggak masalah ya, tapi ternyata minum bikin badan seger ya. Katanya ya, saya belum pernah minum ya. Bikin dan kawan-kawan ya. Ya, minuman berenergi lah dok ya. Minuman berenergi ya. Maaf menyebut merek tadi ya. Nah itu katanya bikin seger, terus nggak lapar ya. Pernah pasien itu mahasiswa kirimannya kan pas-pasan dok. Supaya dia beli makannya sekali sehari. Dia yang 2 kali minum itu. Pakai minuman berenergi itu ya dok. Selesai kuliah selesai. Selesai kuliah selesai gitu ya. Jadi ada kandungan namanya taurin. Taurin ini yang racun ke ginjalnya ya. Nah, kalau diminum sesuai aturan seperti obat no problem, tidak masalah ya. Kalau berlebihan mungkin juga ada kayak pemain olahraga ya, beberapa atlet ya, beberapa atlet saya dapat juga dopingnya ya, pakai doping, itu gitu. Untuk doping beberapa, ada yang atlet voli, ada yang atlet sepak bola itu dapat ya, jadi pakai doping ya, mungkin itu ya dok. Jadi kemudian juga namanya apa namanya, kontras induced nefropati ya. Nah itu pada pasien-pasien yang dilakukan
pemeriksaan radiologi dengan kontras. Ya, makanya harus ada inform consent, dijelaskan ya. Memang ada efek sampingnya gitu ya, semua Dok. Tindakan pasti ada resiko dan ada komplikasi ya. Nah, itu yang perlu kita jelaskan. Nah, kemudian siapa aja yang gampang kena gagal ginjal akut? Ya tadi usia manula ya. Ya, karena secara fisiologis dia sudah alami memang turun. Ya, infeksi, obat, saya kira mirip ya. Oke, itu Dok yang aku Dok. Oh, kemudian ternyata kalau akut ini bisa sembuh ya. Tadi sampai sekitar 6 minggu ya. 6 minggu, 1,5 bulan, kadang sampai 3 bulan. Jadi beberapa pasien itu kita cuci darah Dok. Tergantung nanti, keparahannya ya Dok. Nanti ada yang sebulan kita lepas ya kayak gitu ya. Yang akut berarti sudah nih Dok. Ya. Kemudian mungkin kita coba yang kronis Dok. Jadi kan tadi ada 2. Iya. Sebelum menuju ke yang kronis Dok, mungkin untuk Dokter Asih dan juga sedulur sehat, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Nanti setelahnya kita akan melanjutkan ke gagal ginjal yang kronis. Ya, Dok, ya? Iya, ada iklannya Dok. Iklan zaman saya dulu psikomo lewat ini ya, silakan. Monggo. Kembali lagi bersama kami di Bincang Sehat bersama RSUD Insinyur Soekarno. Baik Dokter Asih, mungkin bisa dilanjutkan tadi Dok untuk materi yang gagal ginjal kronis gitu Dok. Oh iya, jadi sini apa sih yang membedakan akut dan kronis itu ya? Kalau akut itu kurang dari 3 bulan ya, jadi akan membaik, sembuh ya. Kalaupun tidak sembuh, dia membaik. Orang tua nggak mungkin normal ya. Langsung normal ya, saya bilang. Iya, Dok. Kreatininnya nggak mungkin balik normal ya. Nah, kemudian kalau keluhannya ini menetap lebih 3 bulan Dok, maka dia disebutnya kronis. Sudah kronis, ya kronis. Kemudian siapa sih yang beresiko ya kena kronis? Yang pertama tadi orang yang sakit diabetes atau kencing manis ya. Nah, orang yang kencing manis ini nanti kalau dia di USG Dok, itu bentuknya normal Dok. Ginjalnya ya iya, Dok? Dok, tidak membesar, tidak mengecil gitu ya. Tapi dia fungsinya rusak, dia tidak bisa menyaring bocor, gampangannya gitu ya. Tadi kan saringan ya, ginjal ini kan saringan. Nah, saringannya itu bocor Dok. Jadi proteinnya keluar ya. Nah, seperti itu. Proteinnya keluar nanti gampang bengkak ya. Jadi fungsi saringannya yang rusak, tapi bentuknya baik ya. Kemudian
sama juga ini penyakit autoimun lupus misalnya, ini mirip dok, nanti ginjalnya naik di USG ya podo wae. Nah, tentang hal ini pernah saya punya pasien di USG dok. Nah dokternya ngendiko, oh ini ginjalnya bagus. Nah, ya. itu ya iya ginjalnya bagus dari USG gitu ya, tapi nanti dia fungsi nyaringnya yang terganggu dok. Nah sehingga tidak mau melanjutkan apa namanya penata laksanaannya, seperti itu, baru setelah berat mau gitu ya. Nah kemudian juga apa namanya infeksi ya. Nah, itis itu infeksi semua ya, yang belakangnya itu. Tis itu ya. Itu namanya infeksi. Cuma infeksi yang kena yang mana gitu ya. Kalau ginjal kan ada bagian-bagiannya tadi. Nah, kalau kena infeksi itu biasanya ginjalnya mengkeret dok. Nah, jadi mengkeret, mengecil ya. Dari USG-nya kelihatan berarti. USG-nya kelihatan mengecil, ukurannya berkurang. Tadi kan normal 10, 12 ya. Itu nanti mungkin tinggal 6, tinggal 7 panjangnya. Kemudian lebarnya tinggal 3 atau berapa ya, mengecil. Nah, kalau sudah mengecil, organ itu kalau sudah mengecil, mengkeret, nggak bisa balik normal lagi. Ya, sama liver, sirosis itu mengkeret dia ya, nggak bisa balik ke bentuk normal. Nah, atau kalau dia bengkak, jantungnya bengkak ya, kemudian livernya bengkak, limpanya bengkak. Tapi kalau ginjal bengkak karena sumbatan itu bisa dok, asal jangka waktunya tadi belum terlalu lama ya. Nah kalau belum terlalu lama, sekarang ada dokter Ihsan ya, urologi itu sangat ya, membantu saudara-saudara yang ginjalnya bengkak karena sumbatan. Baik itu batu, baik itu prostat, seperti itu. Kalau dia menderita bengkaknya belum terlalu lama, setelah dioperasi ya cuci darahnya sebelum operasi aja dok. Nanti setelah operasi ada yang langsung bagus banget. Ya, ada yang ratingnya lebih 20, begitu operasi langsung bagus. Perlahan turun bagus. Ya, seperti itu. Kemudian apa? Ada ginjal di dalam keluarga ya. Ya, obesitas. Gemuk, kalau gemuk itu nanti ke masalah pembuluh darahnya juga ya, Dok. Kemudian biasanya ketensinya, ada namanya sindrom metabolik ya dok. Nah, sindrom metabolik nanti bisa dibahas sendiri. Metabolik ya, kumpulan banyak ya dok. Ya banyak banget itu bahasanya orang gemuk ya. Nah sekarang orang gemuk itu juga resiko untuk COVID ya. Ternyata yang meninggal masih muda itu kebanyakan obesitas ya, atau gemuk seperti itu. Kemudian kebiasaan merokok ya. Merokok ini mempengaruhi pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang ada di ginjal, seperti itu. Nah, kalau yang kronik ini itu ada stadium-stadiumnya. Nah, kalau masih stadium 1, 2, 3, 4 itu belum perlu cuci darah, kecuali ada kondisi tertentu tadi ya, ditambah sakit yang akut tadi. Nah, kalau udah stage 5 atau stadium 5 itu namanya terminal dok. Nah itu harus ada terapi pengganti. Nah terapi pengganti ginjal, nah, itu bisa dengan cangkok ya. Tapi kita memang terkendala donor mungkin ya dok. Nah kemudian paling bagus adalah keluarga, supaya tidak ada penolakan. Kemudian bisa dengan cuci darah lewat perut, namanya peritoneal dialisis. Kita baru persiapan ya dok, tapi persiapannya terkendala COVID jadi belum jadi launching ya. Mudah-mudahan COVID segera berakhir, kemudian sedulur sehat bisa tahu apa itu CAPD ya, istilahnya CAPD. Kemudian yang bisa kita lakukan di sini adalah yang cuci darah, hemodialisis. Jadi cuci darah itu prinsipnya adalah mengeluarkan darah dari dalam tubuh, kemudian masuk ke mesin, mesinnya sebesar mesin ATM itu dok. Di situ dibersihkan, disaring ya, karena saringannya kan rusak ya tadi. Nah kemudian darah yang bersih yang sudah disaring dikembalikan lagi ke tubuh. Biasanya seperti itu ya. Nah ini gambar kalau ginjalnya mengecil ya mas ya. Nah ini ginjalnya mengecil, yang satu yang coklat banget itu mengkeret gitu ya. Nah kadang infeksinya ini tidak terasa dok, nggak ada keluhan gitu ya dok. Jadi tahu-tahu loh di USG kok ginjalnya mengkeret. Salah satu yang infeksinya bisa sampai ke ginjal itu adalah pasien-pasien atau orang yang sering nyeri tenggorok. Ya jadi nyeri tenggorokan atau
kalau orang Jawa bilang pancingan ya, Nggih, iya, Dok. faringitis, tonsilitis seperti itu, karena itu nanti toksinnya tinggal tergantung kumannya. Nggih. Kalau kumannya itu yang bisa sampai ke ginjal itu ada ya. Jadi toksinnya nanti atau racunnya sampai ke ginjal. Sampai ke ginjal. mengganggu ginjal. Jadi ada hubungannya. Kita aduh ya. Kelihatannya tenggorokan. gejalanya di tenggorokan gitu ya, Iya, Dok, tapi gejalanya efeknya di sampai ke tenggorokan, ginjal. gejalanya sampai ke ginjal. Kemudian kalau ada batunya ya, ada batunya itu bisa bikin bengkak seperti gambarnya berikut ini ya, ada batunya Mas, Next. dibuka Mas batu nih. Nah, kalau ada batunya seperti ini, batu macam-macam apa namanya jenisnya, nah, itu nanti ginjalnya membengkak karena diproduksi kencing tapi nggak bisa keluar, yang ngumpul di ginjal itu. Karena ada sumbatan itu tadi ya, Dok. Ada sumbatan. Kalau sumbatan ini belum lama, sumbatannya dihilangkan, ginjalnya membaik lagi. Jadi dia tidak akan menjadi kronis tapi akut ya. Kadang kita pasien-pasien yang kolaborasi dengan dokter Ihsan urologi itu dicuci beberapa kali, mungkin sebulan kita cuci, habis itu kita Stop lepas. gitu. Ya, beberapa apa. Kalau karena batu gini seringnya bergejala nggih, Dok? Biasanya ya, pasien. kadang kayak pegel-pegel Nggih, ya, di punggung, pegel-pegel, salah satu punggung belakang gitu ya, kemudian kolik namanya, kolik itu nyeri banget ya. Kayak diperes gitu ya, Dok, nyerinya. Kayak dipuntir mungkin ya, kalau kita bisa membayangkan kayak dipuntir. Kemudian mungkin ini kencingnya merah, ada batunya, habis sakit kencingnya merah. Kenapa? Karena batunya lewat ke bawah melukai dari yang organnya ya, Dok. saluran kencingnya itu ya. Nah, kemudian kalau batu ini nggak diambil akan sering menyebabkan infeksi, Dok, karena itu barang asing ya. Nah, sering infeksi saluran kencing seperti itu, bisa anyangan-anyangan ya kalau di bawah yang kena, kalau di atas yang kena ya pegel. Badannya panas, bisa sampai mual muntah kalau infeksinya lebih berat ya, Dok ya. Ya. Kemudian ini yang karena infeksi juga sih, tapi dipotong melintang ya. Nah, ini bisa mengecil, jadi mengkeret lah seperti itu. Kalau sudah mengkeret nggak bisa balik ya. Nah, kemudian seperti itu, Dok. Nah, biasanya toh, Dok, untuk tanda dan gejalanya yang sering muncul itu selain yang tadi punggungnya nyeri, terus mungkin buang air kecilnya anyang-anyangan, itu apa aja sih, Dok? Ya, kadang memang nggak terasa, ya, ya kadang nggak terasa apa-apa. Sering yang kenapa orang kota lebih sedikit tadi ketemu pada waktu check up. Iya. Ya, mungkin sarana prasarana juga lebih tersedia jadi ya, Dok. Check up kan masih dini sehingga bisa diantisipasi, ya. Nah, itu seringnya kadang bengkak, ya. Bengkak kadang di wajah dulu, ya, kemudian ya ke kaki, ke perut semua. Ya, tapi bisa aja sih bengkak ini penyakit lain juga bisa ada yang menimbulkan bengkak ya, Dok. Dari liver bisa, dari jantung juga bisa. Jadi perlu dicari lagi ya. Penyebabnya apa nih gitu. Nah, kemudian mungkin ini pipisnya sedikit ya. Pasien sering bilang nggak bisa pipis, nggak bisa kencing. Padahal bukan nggak bisa, karena memang nggak ada yang dikencingkan gitu ya. Nggak ada. Kalau di selang pun beda ya. Kalau nggak bisa pipis itu pipisnya masih. Contoh yang sumbatan. Orang-orang bapak-bapak ya, bapak-bapak yang kena prostat itu nggak bisa pipis. Nanti kalau diselang pipisnya keluar gitu ya. Tapi kalau yang ginjal ini bukan nggak bisa dipipiskan, memang nggak ada. Tidak ada produksi urinnya ya, Dok. Produksinya gitu, sedikit sekali ya. Nah, kemudian sesek, kenapa sesek? Ya mungkin tumpukan cairan. Kemudian tadi ada pembuangan yang namanya asam basa ya. Asam basa. Asam basa itu apa ya bahasa ininya? Ya asam basa sih ya. Asam basa, Dok. Ya. Nah, itu terlalu asam. Kalau terlalu asam bikin nafas kita ngos-ngosan. Ya. Kemudian letih, nggak bertenaga ya karena HB-nya kurang. Ya, kemudian mual, muntah karena ureum kreatinnya tinggi tadi ya, keracunan ya. Nah, kemudian sulit berkomunikasi, nggak mau makan karena mulutnya pahit. Bukan pahit sih, tapi kadang ada yang bilang kayak ada logamnya gitu ya. Ya. Jadi rasa nggak enak di mulut. Ya, seperti itu.
kemudian apa namanya sulit berkonsentrasi, kadang ngamuk. Jadi tahapannya saya sering ke pasien ya dok. Jadi biasanya mual muntah, kemudian dia akan ngomyang ya. Ngomyang itu gelisah gitu ya dok? Gelisah, ngomong nggak nyambung. Kalau orang Jawa mungkin kadang kesurupan gitu ya. Dianggapnya kesurupan. Karena diajak ngomong nggak nyambung, ngomong sekerapnya sendiri ya seperti itu kan udah mulai ke otak ya. Dia udah mempengaruhi ke otak. Kemudian lama-lama kejang. Ya, kejang kemudian koma. Ya, memang kalau sudah kejang, sudah koma itu kita istilahnya yang paling cepat untuk menangani kan cuci darah ya dok. Beberapa bagus dok. Sudah koma pun ada yang bangun pulang bisa ya, baik ya. Gitu ya dok pulang. Balik kemudian cuci rutin. Tapi ada yang nggak tertolong kalau sudah sampai kejang sama koma itu memang sudah berat nih dok karena komplikasi. Ya, harapannya 50-50 ya dok. Kalau udah koma mungkin nggak ada 50 ya dok. Ya. Udah nggak sadar lagi. Ya, tapi ada yang bangun juga dan ada yang pulang dok. Nah, jadi kalau seperti itu kadang, tapi pasiennya cek sok ngeyel itu dok. Cek sok ngeyel gitu ya. Nah, itu dok. Kemudian untuk cara mendeteksi dok, gimana sih biar nanti yang sedulur saya di rumah itu nanti lebih mudah untuk tahu sebenarnya aku ini ada risiko apa enggak, atau mungkin hasilnya gimana sih kalau pengen tahu gitu dok? Ya tadi ya duwe loro enggak, KDM, kemudian hipertensi, dulurnya ada yang sakit enggak, kayak gitu ya. Nah itu untuk yang kronis bisa kita lihat lah, namanya faktor resiko. Ya. Faktor itu adalah orang-orang yang beresiko kena gagal ginjal. Ya sebenarnya tidak sulit ya, jadi bisa kita lakukan check up bertahap ya. Dicek namanya ureum tadi ya dok. Laboratorium darah berarti dok. Laboratorium darah, ureum sama kreatinin sama HB. Ya 3 ini yang pokoknya indikator ya, minimal 3 itu. Kemudian kalau dia ini juga dengan urin kencingnya dicek ya. Nanti akan ada proteinuri tadi yang saya bilang bocor. Harusnya tidak mengandung protein tapi pipisnya proteinnya ikut keluar protein ya. Nah itu apa namanya faktor resiko gitu ya. Nah, kemudian mungkin bisa USG ya, USG bisa. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit seperti itu. Nah, jadi kadang pada awal-awal nggak ada gejala sama sekali. Yang stage 1, stage 2 kalau itu kronik nggak ada keluhan ya. Nggak ada, karena kencingnya juga masih lumayan. Kemudian apa namanya belum ada HB-nya mungkin juga belum masih turun. Bagus. Kalau turun pun mungkin turun sedikit. Belum ada keluhan mulutnya pahit, kencingnya masih banyak. Ya dok ya. Ya. Kalau untuk, nah yang ini dok, yang penting dok, pencegahannya dok. Jadi kan mungkin sedulur sehat penasaran, terus gimana nih caranya supaya biar saya itu tidak berisiko atau nggak kena ke gagal ginjalnya itu dok? Ya saya kira ini nanti bisa berlaku selain untuk gagal ginjal ya, orang-orang yang sakit gula, sakit tensi tinggi itu bisa ya. Jadi beberapa hal ya. Kalau pencegahan itu kan tidak pakai obat ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mengubah gaya hidup atau lifestyle ya. Yang pertama yaitu pola makan hidup sehat. Ya, pola makan hidup sehat itu apa sih? Ya, makan yang seimbang ya. Kalau sekarang gizi seimbang ya dok. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna waktu saya kecil dulu ya. Sekarang namanya gizi seimbang. Gizi seimbang itu antara karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, serat, air ya. Ya, apalagi ya itu terpenuhi secara proporsional ya. Nah seperti itu dok. Nah, cuman sekarang juga mungkin beberapa faktor resiko, misalnya di orang-orang di daerah Gunung Kidul ya, Pegunungan Seribu, itu di tempat saya yang di Riwaya sana, itu airnya kan banyak kapurnya ya dok, ya
minyak kapurnya. Nah itu ya piye caranya mungkin disaring atau apalah seperti itu. Kemudian jangan dicampur makanan yang bisa membentuk batu. Ya, yang suka coklat nih ya. Kacang-kacang gitu ya. Kalau ada saudaranya yang batu ginjal berarti kemungkinan gitu kan ya. Dia punya gen gampang membentuk batu ya, jadi berisiko pabrik juga ya dok. Pabrik batu ya, kalau 1-2 sih sakit, kalau sak truk enak ya, ya sak truk bisa buat fondasi gitu ya. Ya. Oke, jadi makan makanan yang menyehatkan ya. Kemudian sayur, ya buah. Nah ini dok. Sayur, ya, dok. Nah kalau untuk mencegah sayur dan buah itu bagus. Tapi nanti kalau sudah kena gagal ginjal yang terminal tadi dok, stage 5, sama yang terminal itu tidak disarankan dok. Ya, gitu ya dok. Nah, disarankan. Kenapa? Karena banyak kaliumnya. Nah kalium ini kalau tinggi nanti mengganggu denyut jantung. Ya, malah akan bermasalah berarti ya. Bermasalah begitu. Jadi yang banyak kaliumnya apa ya? Pisang. Kemudian jeruk ya, apel itu tinggi banget kaliumnya. Kurma termasuk ya dok. Nah kurma itu kadang pasien dianggapnya menaikkan HB. Tapi kalau tidak sakit gagal ginjal yang terminal. Kalau terminal kaliumnya jadi 8, kadang nggak tertolong dok, jantungnya gangguan jantung gitu ya. Nah seperti itu. Jadi apa namanya? Kemudian kalau yang sudah, nah ini ya macam-macam seger ya dok. Iya. Kalau melihat ini seger ya. Nah sayuran, buah gitu ya. Nah ini untuk protein mungkin lebih baik yang ikan-ikan itu ya. Ada ikan nila, lele, apalagi itu ya. Nah, itu lebih baik ya dibandingkan yang daging merah. Daging merah itu berkaki 2 dan berkaki 4 ya dok. Iya. Ya, baik yang nggak berkaki itu yang bersirip. Ikan-ikanan ya dok. Nah itu lebih bagus ya. Ya. Nah jadi ini pola makan ya, mengatur. Nah sekarang itu sukanya junk food ya. Junk food. Nah, yang apa junk food itu yang cepat saji. Nah itu sebenarnya agak kurang bagus. Kurang bagus juga ya dok. Nah, seperti itu. Jadi diberagam. Kemudian banyak minum air. Ya, sebenarnya air putih dan air yang lain enggak apa-apa sih ya. Yang penting jumlahnya. Berapa jumlahnya? 8 sampai 10 gelas satu hari. Kenapa sekian? Karena nanti yang dikeluarkan ya rata-rata sekian. Itu. Bagaimana kalau minumnya banyak sekali, Dok? Gimana? Ya. Kalau air putih sih enggak masalah nih dok sepertinya. Kalau mau minumnya 8 liter gimana dok? Oh itu banyak sekali ya dok. Itu kasihan ginjalnya gitu ya. Karena dia harus mengeluarkan lebih banyak, dia harus bekerja lebih keras ya. Ya, karena harus dikeluarkan itu. Kalau kita masukin harus keluarkan. Ya memang ada saudara-saudara kita yang menerapkan terapi air putih ya dok. Itu minumnya 6 sampai 8 liter bahkan 10 liter. Ya itu terlalu banyak, kasihan ginjalnya ya. Tapi ya. Nah ini sebenarnya kalau dia nggak sakit gula mau minum manis pun boleh seperti itu ya. Nah, cuman minuman bersoda itu kalau bisa jangan sampai lebih 1 liter seminggu ya dok. Karena nanti juga tadi membentuk batu, terutama yang punya bakat ya, punya bakat pabrik batu gitu ya. Nah jadi ini supaya untuk apa memenuhi kebutuhan jadi supaya tidak dehidrasi. Nah nanti kalau kita berolahraga kan keringatnya tambah banyak nih. Nah kalau keringatnya tambah banyak berarti ya minumnya harus ditambah sesuai dengan aktivitasnya. Kalau kita aktivitasnya biasa aja, orang yang berat badan 50 kilo itu rata-rata 500. Makanya 1.500 ditambah 500 kan 2 liter itu 8 gelas dok. Ya kalau gelas kan rata-rata berapa? 2,5 ya? 200 sampai 250 seperti itu dok. Ya. Kemudian selanjutnya pencegahannya setelah kita memperhatikan pola makan, pola minum, merokok ya. Nah, merokok ini kalau di Indonesia banyak ya, termasuk alkohol saya kira ya. Iya dok. Kalau alkohol sih nggak terlalu banyak ya. Kalau di Barat itu minuman sehari-hari ya alkohol ya. Kayak air teh sama kopi ya. Kalau kita apa namanya merokok, nah ini bisa merusak tadi dengan mempengaruhi pembuluh darah ya.
Kemudian yang selanjutnya kurangi konsumsi garam. Ya, garam ini nanti tadi darah tinggi ya. Nah, garam ini jangan dianggap garam itu harus garam bener-bener garam. Nah, kadang-kadang kita itu suka makan kerupuk ya, Dok. Iya. Yang gurih-gurih gitu ya, Dok. Karak, peyek, apalagi ya dan kawan-kawan ya, Dok. Nah, itu kadang pasien tanya, Dok, kalau digoreng sendiri bagaimana gitu. Loh, yang masalah itu bukan minyaknya ya, kandungannya. tapi kandungannya biasanya makanan itu banyak mengandung garam. Ya. Nah, kebutuhan kita sebenarnya tidak banyak sih, satu hari itu 2 gram, kira-kira 1 sendok teh. 1 sendok teh Sehari. Kalau mau ukur benar seperti itu. Iya. Kadang kalau memang tensinya sulit ini saya minta pasien masak tanpa garam. Ya, nanti yang untuk keluarga lain dimasukin garam, ya, yang untuk pasiennya diambilkan masakan yang tanpa garam. Garamnya di meja. Nah, jadi nanti jatahmu sak minis. Iya. Ya. Nah, seperti itu ya, Dok. Nah, kemudian gula darah. Ya, gula darah ini pasien-pasien yang terutama yang DM ya, Dok. Diabetes ya, Dok. Diabetes. Nah, ini juga kadang-kadang pasien itu suka ngemil ya. Bilang, Dok, saya tuh nggak makan nasi gitu, tapi gula saya kok tinggi terus gitu. Lah ngemilnya leren apa enggak? Ya. Non-stop ya, Dok. Nah, ngemil ini kadang nggak bikin kita kenyang, tapi kalorinya tinggi, Dok. Contoh ya, Dok, kalau di Sarjito itu bagian gizi kan kadang bikin snack ya. Nah, itu setiap snack dikasih ini berapa kalori. Nah, jadi kalau yang diet enak nih. Iya. Nah, itu 1 bungkus kacang kecil. Kacang goreng itu, Dok, itu kalorinya sama dengan roti semir yang gini. Nah, kalau kita makan roti semir segini kan kenyang ya, Dok. Ya, tapi kalau makan kacang wah, bisa jadi banyak ya, Dok. Nyemil 1 keledong kan nggak terasa, padahal itu jadi kalori tinggi gulanya ya. Ya, kemudian ya ngemilnya diatasi. Ya, kemudian olahraga ya. Olahraga, aktivitas fisik. Nah, ini perlu kita lakukan. Ya minimal berapa? Ya 20 menit ya gitu cukup ya. 20 menit cukup, tapi rutin, Dok. Setiap hari. Ya. Atau kalau kita jumlah minimal 150 menit 1 pekan. Nah, itu tapi nggak boleh langsung ya, Dok. Sekali 150 menit itu berapa jam, Dok? 150 menit 2 jam lebih ya, Dok. Berapa jam ya? 2,5 jam. 2,5 jam. Nah, tiap Ahad atau akhir pekan sepedaan 3 jam. Baru kuwi ora olahraga. Sama aja ya, Dok. Itu namanya rekreasi. Ya. Bukan olahraga gitu. Yang namanya olahraga itu sedikit tapi bertahap. Rutin. Kalau seminggu sekali itu rekreasi, dia tidak akan meningkatkan vitalitas tubuh, enggak akan. Cuman seneng tok. Tapi kalau kita olahraga itu salah satunya kan meningkatkan namanya VO2 max ya. Jadi kandungan oksigen yang bisa kita serap di dalam tubuh. Kalau orang yang suka olahraga itu per HB-nya itu bisa menampung oksigen lebih banyak dibandingkan orang yang tidak pernah olahraga. Ya, nah jadi orang yang olahraga rutin itu pasti nggak gampang menggeh-menggeh, nggak gampang denyutnya cepet, nadinya ya. Orang olahragawan itu denyutnya lambat. Cenderung lambat. Lambat. Kenapa? Karena dengan berdenyut lambat saja oksigennya sudah terpenuhi. Nah, orang yang nggak pernah olahraga itu harus berdenyut cepat, muter oksigennya cepat supaya kebutuhannya terpenuhi. Nah, maka dia cepat denyutnya berdebar gitu. Nah, berdebar. Ya, itu. Jadi berolahraga. Olahraga itu ada kayak stretching, ada kemudian untuk beban ya. Yang baik itu beban. Nah, ini olahraga saya. Iya, Dok. Macam-macam ya, Dok. Saya ada bersepeda ya. Ada berenang sama yoga. Cuman ini yoganya agak berhenti, Dok. Libur dulu karena pandemi ya, Dok. Libur ya, tapi stretching di rumah sih ya. Latihan-latihan sendiri. Nah, jadi ini ya berusaha pengen sehat ya, Dok ya. Meluangkan waktu. Kalau menunggu waktu luang dibalik ya, Dok. Kalau menunggu waktu luang itu enggak luang. Nanti enggak luang-luang, Dok. Tapi kalau kita meluangkan waktu itu akan ada. Pasti ada. Nah, kemudian kendalikan stres ya. Kendalikan stres. Ya memang hidup di zaman sekarang stresornya tinggi ya. Stresor tinggi. Jadi harus santai, kemudian yang penting ya mungkin mendekat pada Yang Maha Kuasa ya, Dok. Nah, itu saya kira satu hal yang penting. Orang Islam ya zikir, istighfar ya gitu ya.
itu apa istighfar itu fungsinya banyak sekali ya. Salah satunya adalah apa akan dimudahkan jalan keluar masalah, kemudian akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, ya itu istighfar ya. Kemudian cek kesehatan secara rutin ya. Nah, Dok, ini Dok, ada pertanyaan nih Dok dari sedulur sehat beberapa nih Dok. Monggo, silakan. Saya bacakan nih Dok. Ya. Yang pertama dari Joko Londo Dok. Kapan saatnya cek fungsi ginjal pada saat kondisi kita itu sehat? Ya, kalau sehat ya mulai umur 40 ya tadi karena mulai fungsi organ Ginjalnya semua sih menurun. ya. Nah, kenapa kalau di IGD itu 40 tahun ke atas di EKG, Ya. direkam jantung ya karena mungkin Memang fungsinya sudah berisiko mulai juga. menurun ya. Kataannya 40. Dan itu sesuai dengan Al-Qur'an loh, Dok. Nggih. Kalau ada yang beragama Islam nanti bisa dibuka di surat Al-Ahqaf itu ya, ayat 15. Mulai umur 40 itu turun. Memang menurun. Ya, kenapa berdoanya berdoa bahwa mulai umur 40 diberi sehat gitu ya. Nah, itu Ya. ada doanya di situ, Dok. Nggih. Nah, lupa saya ya. Nah, itu mulai umur 40 mungkin ya Mas Joko ya. Nggih. Ya, Mas Joko. Berarti kurang lebih mulai ya boleh 40 kalau nggak tahun. punya faktor resiko, Iya. tidak sakit apa-apa mungkin 2 tahun, 3 tahun sekali enggak apa-apa ya. Diulang secara berkala gitu ya Tapi Dok. kalau mungkin punya DM atau ini minimal 6 bulan. 6 bulan. Ya, setiap 6 bulan kita evaluasi Anjir. ya. Seperti itu sehingga nanti lebih dini kita tahu ya. Ya. Seperti itu. Nggih. Ya, ini sepertinya masih banyak pertanyaan Dok. Nanti Ya. mungkin bisa kita bahas di sesi selanjutnya mungkin ya Dok. Oh, boleh, Karena boleh. keterbatasan waktu. Nggih. Untuk sedulur sehat, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian untuk Dokter Asih, terima Ya, kasih. sama-sama mudah-mudahan Nggih. bermanfaat ya untuk saya pribadi. Ayo hidup sehat ya. Ayo Nggih. sehat ya Mas yo. Semuanya harus sehat Ya, semua harus sehat. Nah, ini loh ya. Ya. Ayo sehat. Ayo sehat. ya. Nggih. Ya, Kemudian- semua aja Heeh. sehat untuk semua gitu ya. Ya. Untuk sedulur sehat di rumah juga saya tidak bosan mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun Anda pergi, kemudian cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, tetap terapkan protokol physical distancing. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share materi yang ada di YouTube channel RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Selamat pagi dan sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.